Halo teman-teman semua, saya Elita Weni Putri Syaan. Saya akan mengerjakan tugas matematika yang dibawakan oleh Ibu S. Yombi. Saya dari kelas 11 IPS 1. Materi yang akan saya kerjakan adalah matriks. Enjoy for watching. Matriks. Apakah itu matriks? Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu matriks. Jadi, matriks merupakan kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut aturan baris dan kolom. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis matriks. Yang pertama adalah matriks baris. Matriks baris merupakan matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Kemudian yang kedua adalah matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Dan kemudian yang ketiga adalah matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Dan yang keempat adalah matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom tidak sama. Kemudian ada juga matriks menurut bentuk elemen-elemennya. Apa saja itu? Mari kita bahas. Yang pertama ada matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks yang elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0. Dan yang kedua ada matriks identitas. Matriks yang elemen diagonal utamanya bernilai 1. Dan kemudian ada matriks segitiga atas. Matriks yang di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Dan matriks segitiga bawah, matriks yang di atas diagonal utamanya bernilai 0. Dan matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Dan kemudian saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai matriks, yakni mengenai contoh-contoh dari jenis-jenis matriks yang telah saya bahas sebelumnya tentang operasi matriks, determinan matriks, dan juga tentang menentukan minor, kofaktor, dan adjoin. Inilah video. Baiklah, yang pertama kita akan membahas jenis-jenis matriks. Yang pertama adalah matriks baris. Ini merupakan contoh matriks baris karena hanya terdiri dari satu baris. Yang kedua adalah matriks kolom. Ini merupakan contoh dari matriks kolom karena hanya terdiri dari satu barisan kolom. Kemudian matriks persegi. Contohnya adalah A1, 2, 3, 4 karena matriks ini berbentuk persegi. Yang keempat ada matriks persegi panjang. Ini merupakan contoh matriks persegi panjang karena ukuran jumlah baris dan jumlah kolomnya tidak sama. Jadi ini merupakan matriks yang berbentuk persegi panjang. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis matriks menurut pola elemen-elemennya. Yang pertama ada matriks diagonal. Contoh matriks diagonal adalah 5, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 1. Matriks
matriks diagonal merupakan matriks yang elemen utamanya bernilai angka biasa dan selain elemen utamanya bernilai 0. Kemudian matriks identitas. Contoh matriks identitas adalah 1 0 0 1. Kemudian matriks segitiga. Matriks segitiga terbagi menjadi dua, yaitu matriks segitiga atas dan juga matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas mempunyai contoh seperti ini. Matriks yang di bawah diagonal, yang di bawah elemen utamanya bernilai 0. Kemudian matriks segitiga bawah. Contoh matriks segitiga bawah seperti ini, matriks yang di atas elemen utamanya bernilai 0. Kemudian ada matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemen-elemennya bernilai 0. Kemudian kita akan membahas operasi matriks. Operasi matriks terdiri dari 4 bagian, yaitu penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian matriks dengan matriks, dan perkalian matriks dengan skalar. Yang pertama, kita akan membahas penjumlahan matriks. Contoh penjumlahan matriks adalah misalnya matriks A 2 4 3 2, matriks B 5 2 4 5. Jadi matriks A ditambah matriks B adalah 2 ditambah 5 7, 4 ditambah 2 6, 3 ditambah 4 7, 2 ditambah 5. Kemudian yang kedua ada matriks pengurangan matriks. Contohnya adalah matriks A 7 9 5 4, matriks B 4 6 2 1. Jadi pengurangan matriks A dikurang matriks B adalah 7 dikurang 4 3, 9 dikurang 6 3, 5 dikurang 2 3, 4 dikurang 1 3. Kemudian yang ketiga adalah perkalian matriks dengan matriks. Contohnya matriks C 5 3 2 1, matriks B 2 3 1 5. Jadi perkalian matriks A dikali matriks B adalah mengalihkannya secara baskom yaitu baris dan kolom. Misalnya 5 dikali 2, 5 dikali 2, 3 dikali 3. Kemudian kita kalikan baris pertama kita kalikan semua baris pertama dikali baris kedua di kolom di matriks berikutnya, yaitu 5 dikali 1 dan 1 dikali 5. Kemudian 2 dikali 2 ditambah 1 dikali 3, 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 5. 5 kali 2 10, 3 dikali 3 9, 5 dikali 1 5, 1 dikali 5 5. Kemudian 2 dikali 2 4, 1 dikali 3 3, 2 dikali 1 2, 2 dikali 5 5. Kemudian setelah kita cari hasil kali jumlahnya, baru kita tambahkan hasil dari kali tersebut, yaitu 10 tambah 9 19, 5 ditambah 5 10, 4 ditambah 3 7, dan 2 ditambah 5 7. Seperti itulah contoh perkalian matriks dengan matriks. Kemudian yang keempat adalah perkalian matriks dengan skala. Contohnya A5 sampai A5 yaitu 6 3 4 2. Maksudnya adalah 5 kita kalikan dengan semua elemen yang berada di matriks A tersebut. Jadi 6 dikali 5 30, 3 dikali 5 15, 4 dikali 5 20, dan 2 dikali 5 10. Setelah kemudian kita akan membahas determinan matriks. Determinan matriks ada dua bagian, yaitu determinan matriks ordo 2 kali 2 dan determinan matriks ordo 3 kali 3. Contoh dari determinan matriks ordo 2 kali 2 adalah matriks A 5 3 2 4. Jadi kita kalikan secara menyilang seperti ini. 5 dikali 4 dikurang 3 dikali 2. 5 dikali 4 20, 3 dikali 2 6. Jadi 20 dikurang 6 adalah 14. Kemudian yang kedua adalah determinan matriks ordo 3 kali 3. Contohnya adalah matriks D 4 3 5 1 4 2 3 2 4. Langkah selanjutnya kita tulis ulang matriks D tersebut di bawah tanpa menggunakan tanda kurung. Setelah kita tulis, kemudian kita tulis dua kolom pertama di samping awal dengan dibatasi oleh garis. Kemudian kita kerjakan dengan cara menyilang seperti ordo 2 kali 2, namun ini menggunakan ordo 3 kali 3.
kita kalikan, yaitu 4 dikali 4 dikali 4, 3 dikali 2 dikali 3, 5 dikali 1 dikali 2, ditambah kemudian kita kurang 3 dikali 4, 5 dikali 4 dikali 3, 4 dikali 2 dikali 2, 3 dikali 4 kali 5, kemudian 2 kali 2 kali 4, kemudian 4 kali 1 kali 3, 4 dikali 4 kali 4 adalah 16, 3 dikali 2 dikali 5, 30, 5 dikali 1 dikali 2, 10, dikurang 3 dikali 4 dikali 5, 60, 2 dikali 2 dikali 4, 16, 4 dikali 1 dikali 3, 12. Kemudian setelah kita jumlah, hasilnya adalah 104 dikurang 88, 104 dikurang 88 adalah 16. Baiklah, setelah kita mengetahui semua operasi matriks, kita akan ke langkah selanjutnya, yaitu menentukan minor, kofaktor, dan adjoint. Yang pertama, kita harus menentukan minor, baru kita menentukan kofaktor, baru adjoint. Misalnya saya mempunyai contoh soal A dengan 143 251 342. Kita harus mencari minor dari matriks A, kofaktor matriks A, dan adjoint dari matriks A. Yang pertama, kita harus menentukan minor. Cara menentukan minor adalah M11. Kita harus mengambil kolom pertama dan baris pertama. Kita harus melingkarinya, kemudian elemen yang kita dilingkari tersebut kita tulis ke bawah, lalu kita menggunakan cara determinan matriks. 5 dikali 2, 1 dikali 4, 5 kali 2, 10, 1 dikali 4, 4, 10 dikali 4 sama dengan 6. Kemudian selanjutnya M12, yaitu artinya baris pertama kolom kedua. Baris pertama dan kolom kedua dari matriks 1 4 3 2 5 1 3 4 2 adalah 2 1 3 2. 2 dikali 2 dikurang 1 dikali 3, 4, 2 dikali 2 4, 1 dikali 3 3, 4 dikurang 3 sama dengan 1. Kemudian M13. Cara menentukannya sama seperti M11 dan 11 dan 12 tadi, yaitu 2, 5, 3, 4 kita kalikan secara determinan, yaitu 2 dikali 4 dikurang 5 dikali 3, 2 dikali 4 8, 5 dikali 3 15, 8 dikurang 15 sama dengan negatif 7. Seperti itulah cara menentukan minor dari matriks tersebut sampai dengan minor 3. Kemudian setelah kita mendapatkan minornya, kita harus menulis ulang minor A. Hasil dari minor A adalah 6, 1, negatif 7, negatif 4, negatif 7, negatif 8, negatif 11, negatif 5, dan negatif 3. Kemudian langkah yang kedua adalah kita harus menentukan kofaktor. Cara menentukan kofaktor seperti ini, menggunakan rumus seperti ini: M11 positif, M12 negatif, M13 positif, M21 negatif, M22 positif, M23 negatif, M31 positif, M32 negatif, dan M33 positif. Kemudian setelah itu kita harus menuliskan hasil dari minor tadi kepada kofaktor tersebut dengan jumlah atau lambang yang kita ketahui sebelumnya, yaitu negatif 6, negatif 1, negatif 7, negatif 4, negatif 7, positif 7, negatif 8, negatif 11, negatif 5, dan negatif 3. Kemudian kita operasikan dengan menggunakan metode negatif dan positif. Negatif dengan negatif, positif dengan positif, negatif dengan negatif, positif dengan negatif, positif dengan negatif, positif dengan positif dengan negatif dengan negatif, positif, dan begitulah seterusnya. Setelah kita mendapatkan kofaktornya, jadi kofaktor adalah 6, positif 1, positif 7, positif 4, negatif 7, negatif 8, negatif 11, positif 5, dan negatif 3. Setelah itu kita masuk ke langkah ketiga, yaitu menentukan adjoint. Rumus dari adjoint adalah adjoint A sama dengan kofaktor A transpose. Pertama, kita harus menulis ulang hasil dari kofaktor A yang telah kita dapat sebelumnya, yaitu 6, 1, negatif 7, 4, negatif 7, 8, negatif 11, 5, negatif 3. Setelah itu kita menggunakan rumus transpose, yaitu kofaktor A transpose sama dengan
6, 4, negatif 11, 1, 7, 1, negatif 7, 5, 7, 8, 3. Cara mentransposnya adalah mengubah dari baris dan kolom. Kemudian kita telah mendapatkan hasil ajoib A, yaitu 6, 4, negatif 11, 1, negatif 7, 5, negatif 7, 8, dan negatif 3. Seperti itulah cara menentukan minor, novaktor, dan